untuk seorang Yusuf Mansur yang kalau mendengar video ini, kenapa? Apa alasan yang membuat Anda kemudian menjauhi atau mengkhianati janji Anda sendiri kepada orang-orang yang dulu percaya kepada Anda, yaitu umat. Orang-orang yang dulu sering mendengar kajian Anda sampai mereka ikut mengeluarkan duit, berinvestasi karena presentasi dari Anda sendiri. Batubara, Paitren, Kondote Moyavidi, Hotel City Tangerang, tabung tanah, dan umroh merdeka. Kenapa kemudian hari ini Anda seolah-olah cuek dengan mereka, acuh dengan mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Sering tampil di TV, Yusuf Mansur diprediksi gagal ke Senayan. Jadi ini untuk kesekian kalinya saya mengupload tentang kemungkinan besar gagalnya seorang Yusuf Mansur masuk ke Senayan. Yang mana ini merupakan parameter bagi saya pribadi bahwa masyarakat kita hari ini itu sudah melek informasi, teman-teman. Saya yakin kemungkinan besar kalau misalkan Yusuf Mansur ini tidak tersangkut masalah apapun, kemungkinan besar beliau ini akan naik atau lolos ke Senayan dengan suara yang mungkin bisa saja dibilang sangat banyak, teman-teman. Karena jujur saja pengikut beliau ini atau orang-orang yang gemar dengan ceramah-ceramah Yusuf Mansur ini luar biasa banyaknya, teman-teman. Sampai mengapa hari ini, dan itu juga menjadi salah satu alasan mengapa hari ini kemudian banyak orang-orang yang muncul memprotes atau keberatan dengan bisnis-bisnis yang itu menyeret nama Yusuf Mansur. Sebut saja Paitren, tambang batubara, Hotel City, umroh merdeka, tabung tanah, Kondote Moyavidi, banyak, teman-teman. Dan itu kemudian mereka hari ini kecewa, teman-teman. Yang saya sesalkan di sini adalah bagaimana seorang Yusuf Mansur bukan seolah-olah, tapi sangat kelihatan tidak punya itikat untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini, teman-teman. Baik, kita lanjut. Saya akan bacakan sedikit dari berita ini. Bakal calon legislatif Partai Perindo, Yusuf Mansur diprediksi gagal melangkah ke Senayan. Selain minimnya perolehan suara, juga secara ambang batas Partai Perindo masih jauh panggang dari api, alias tidak sampai 4%. Yusuf Mansur diketahui ikut terjun dalam pemilu 2024. Yusuf Mansur masuk dalam perebutan suara di Dapil Jakarta 1, Jakarta Timur kalau tidak salah, teman-teman. Jadi Yusuf Mansur ini masuk melalui Partai Perindo, yang mana kalau tidak salah Partai Perindo itu 2, sekian persen apa 1, sekian persen gitu, yang mana ambang batas seperti yang saya bacakan tadi itu sekitar 4% baru partai tersebut lolos, di mana Perindo sendiri hanya meraup suara di bawah 4%, teman-teman. Dapil Jakarta 1 meliputi area Jakarta Timur. Nah ya, di dapil ini Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khotimah Mansur hanya mampu mendulang suara 1245 dari hasil real count KPU dipantau Senin 19 Februari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan data yang diperoleh yang sudah diproses KPU sebanyak 4.932 dari 8.812 TPS atau 55,97%. Di dapil ini Yusuf Mansur berlaga bersama-sama dengan Aiman Wijaksono dari Partai Perindo. Suara Aiman malah lebih banyak dibanding Yusuf Mansur, yakni sebesar 2.527. Suara mereka kalah dengan nama tenar lainnya yang juga berjuang di Dapil Jakarta 1. Mereka adalah petahana Mardani Alisera dari PKS, Habibur Rahman dari Gerindra. Tentu teman-teman sudah mengenal nama-nama ini ya. Saya lanjutkan. Mardani memperoleh suara sementara sebanyak 48.786. Banyak sekali, teman-teman. Jauh sekali jika dibandingkan dengan Yusuf Mansur yang hanya ribuan. Jumlah itu mengungguli semua caleg DPR RI di Jaktim dari semua partai. Di bawah Mardani, politikus PDIP Panda Nababan mendulang 30.460 suara. Selanjutnya Habibur Rahman Partai Gerindra 27.184. Nomor 3 kader PAN Eko Hendro Purnomo 25.958 suara. Selanjutnya Hasbillah Ilyas dari PKB meraup 23.821 suara. Sondang Tampu Bolon PDIP 20.689 suara. Namun demikian, data yang disajikan dalam Sirekap bukan merupakan hasil resmi, melainkan alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara KPU.
Penghitungan suara, KPU akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dan dari tingkat terendah sampai tertinggi, yakni tempat pemungutan suara atau TPS, lalu kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Ya, seperti itu teman-teman. Intinya Yusuf Mansur dari berbagai portal berita yang saya baca diprediksi sangat kuat bahwa beliau tidak akan lolos di parlemen atau tidak akan bisa masuk ke Senayan selain partainya yang tidak masuk ambang batas, yang mana ambang batasnya 4% teman-teman. Raupan suara Yusuf Mansur juga atau suara yang diperoleh Yusuf Mansur juga sangat minim sekali, dimana ini sekali lagi saya katakan bagi saya adalah bahwa ini menunjukkan masyarakat hari ini itu sangat sadar dengan informasi. Masyarakat hari ini itu sangat sadar dengan media sosial, portal berita, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Tidak bisa dipungkiri sudah ada di genggaman masing-masing. Smartphone maksud saya. Jadi dan ini satu kesyukuran juga bagi saya bahwa jangan sampai kemudian masyarakat kita ke depan memilih orang-orang yang sebenarnya bermasalah, dan ini sebenarnya sudah lama, sudah beberapa bulan yang lalu saya sampaikan bahwa kok bisa seorang Haritanu Sudibyo, beliau merupakan orang penting di Partai Perindo, ketuanya, tidak selektif dalam memilih caleg gitu. Kenapa seorang Haritanu Sudibyo yang orang semua tahu bahwa Haritanu ini orang cerdas gitu, pengusaha gitu, kok bisa memilih Yusuf Mansur untuk menjadi caleg lewat partainya, sementara berita-berita miring atau berita-berita tentang Yusuf Mansur yang dikritisi, Yusuf Mansur yang ditagih, bahkan kemarin yang rumah Yusuf Mansur disamperin itu sampai 2 kali, itu viral teman-teman, diberitakan oleh berbagai media massa. Tapi yang mengherankan adalah kok dia bisa maju gitu sebagai seorang caleg gitu dari Partai Perindo lagi. Maksud saya Partai Perindo ini adalah sebuah partai yang harusnya lebih teliti dalam memutuskan untuk kemudian seseorang itu maju sebagai caleg dengan membawa nama partainya gitu. Karena ini partai adalah sebuah partai yang baru merintis gitu. Tapi kok malah yang direkrut Yusuf Mansur, Aldi Taher, Vicky Prasetyo, dan berbagai nama lainnya yang menurut saya itu tidak pas gitu. Ya, orang boleh mengatakan bahwa setiap orang punya hak dong untuk maju sebagai caleg. Iya, tapi di sini kita berbicara bahwa apakah orang ini kemudian memang bidangnya gitu. Tentu tidak gitu. Tentu tidak. Seperti Aldi Taher dan Vicky Prasetyo, saya pikir nggak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah tahu lah. Apalagi berbicara tentang Yusuf Mansur yang dengan segudang masalah dia gitu, dengan segudang pro dan kontra dia, dengan segudang kontroversinya gitu, berbagai pernyataannya yang menurut saya cukup nyeleneh. Mau beli Real Madrid lah, apalah, mau pesawat segala macam. Ada banyak teman-teman. Maka saya sangat sesalkan ketika Haritanu kok bisa-bisanya mau menjadikan Yusuf Mansur sebagai caleg melalui partainya, yaitu Partai Perindo, teman-teman. Mari kita simak pendapat dari Pak Zaini Mustafa. Pak Zaini Mustafa ini bagi teman-teman yang belum tahu adalah orang yang kemudian juga menggugat Yusuf Mansur di investasi batubara. Beliau adalah salah satu investor yang hari ini kemudian kasusnya sudah masuk ke tingkat kasasi. Jadi teman-teman, selain kami kemudian mengupdate berita tentang Yusuf Mansur dan berbagai kasus yang menyeret namanya, beberapa kasus juga sudah masuk ke pengadilan teman-teman. Contohnya kasus Pak Zaini Mustafa ini sebagai penggugat di sini kemudian menggugat Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Kemudian di kasus yang sama investasi batubara juga ada Ibu Lis yang juga sedang berjalan kasusnya di Pengadilan Negeri Bogor, teman-teman. Bismillah, semoga kemudian mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hakim yang tentunya memutuskan, semoga memutuskan dengan adil yang seadil-adilnya, sehingga kemudian hak mereka balik ke tangan mereka masing-masing, teman-teman. Jadi begini Mas, secara spesifik mungkin kepada Perindo, tetapi secara umum kepada partai-partai yang lainnya, ketika menurut saya ini ya, ketika hendak mencalonkan caleg ya, seharus caleg ataupun capres ya, seharusnya memang caleg ya, yang terutama caleg ya.
caleg itu memang harus berhati-hati mengusung siapa yang akan dijadikan caleg. Jangan sampai orang yang memang sudah mempunyai masalah banyak, lalu dijadikan caleg, ya akhirnya seperti perolehan Perindo pada tahun pemilu 2024 ini, Mas. Jadi besok-besok ya kepada partai-partai tersebut ya, agar mencalonkan orang yang memang mempunyai jejak ya, mempunyai latar belakang bagus, kemudian jejak digitalnya bagus, kemudian orang-orang tersebut, caleg-caleg tersebut tidak tersangkut dalam suatu perkara apapun lah begitu, Mas. Oke. Ya. Pak Kecuali Denny, tapol ya Mas, kalau tapol itu kan berbeda. Kalau tahanan politik itu biasanya aktivis yang memang mereka mengkritisi kerjanya pemerintah gitu, beda. Tapi kalau ini seperti Yusuf Mansur ini kan pidana murni, Mas. Mereka pernah mengatakan masuk penjara 2 kali, itu kan jelas pidana murni, bukan tapol itu. Karena itu kan penipuan penggelapan begitu ya. Terus kemudian Yusuf Mansur ini beberapa kali digugat, beberapa kali dilaporkan, dan perkaranya yang sama saya kan masih juga berjalan dan masuk di Mahkamah Agung, Mas, sekarang kasasi, Mas, begitu. Kasasi, Mas, begitu. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa jangan sampai kemudian merekrut orang yang bermasalah, karena ini pernah saya katakan beberapa bulan lalu, orang yang tidak bermasalah saja itu masih harus kampanye, teman-teman. Fungsinya apa? Maksudnya apa? Adalah agar orang-orang itu mengenal gitu. Ini orang yang tidak bermasalah ya. Nah, ini ada sebuah partai merekrut orang yang sudah bermasalah. Iya, memang dia terkenal, tapi terkenal dalam hal negatif gitu. Dalam hal dimana orang kemudian berpikir, bagaimana mungkin kita akan percaya orang-orang yang duduk di parlemen sana, Senayan sana, akan menyuarakan suara kita, kalau dia masuk ke sana saja sudah membawa noda, sudah membawa masalah, teman-teman. Ini kan menjadi hal yang lucu ketika ada sebuah partai mengusung orang yang jelas-jelas bermasalah gitu. Dan menjadi tanda tanya juga, apakah memang ada deal-dealan politik di belakang, ada nominal atau bagaimana gitu. Tentu ini kan menjadi tanda tanya gitu. Karena orang yang masyarakat awam saja harusnya bisa menalar itu gitu. Bisa menalar itu, bisa melogiskan itu, bahwa apakah tidak ada calon lain gitu? Kok harus dia? Padahal dia lagi punya masalah yang kalau orang bisa nalar itu kayaknya dia nggak bakal kepilih deh, istilahnya kayak gitu loh. Kayaknya dia nggak bakal kepilih deh, orang masalahnya masih banyak. Apalagi sekarang media sosial sangat marak, maksudnya media sosial sekarang itu sangat mudah diakses. Tentu orang bakal tahu gitu. Teman-teman ingat kan video Yusuf Mansur yang viral mengenai 1 triliun? Tentu orang tahu loh. Maka di awal konten saya katakan, seharusnya Yusuf Mansur ini kalau tidak punya masalah, mungkin suaranya puluhan ribu gitu. Tapi karena dengan adanya masalah ini, ya mohon maaf, kita menyampaikan yang sebenarnya gitu. Berbagai masalah yang saya anggap kemungkinan besar Yusuf Mansur tidak punya etikat baik untuk menyelesaikan ini gitu. Kenapa dia bisa sibuk menyibukkan diri untuk maju sebagai calon legislatif, menyibukkan diri untuk berkampanye? Dia bisa, tapi untuk duduk bersama menemui para orang-orang yang dulu menginvestasikan uangnya kepada dia, kok dia tidak mau temui sama sekali gitu. Bahkan ketika rumahnya disamperin oleh korban investasi batubara, kok dia tidak samperin, dia tidak temui. Tapi di sisi lain dia menyibukkan diri untuk berkampanye segala macam gitu. Ini kan menurut saya satu hal yang lucu sekaligus miris gitu untuk seorang Yusuf Mansur yang kalau mendengar video ini, kenapa? Apa alasan yang membuat Anda kemudian menjauhi atau mengkhianati janji Anda sendiri kepada orang-orang yang dulu percaya kepada Anda, yaitu umat. Orang-orang yang dulu sering mendengar kajian Anda sampai mereka ikut mengeluarkan duit, berinvestasi karena presentasi dari Anda sendiri. Batubara, Paitren, Kondote Moya Vidi, Hotel City Tangerang, tabung tanah, dan umroh merdeka. Kenapa kemudian hari ini Anda seolah-olah cuek dengan mereka, acuh dengan mereka? Tapi di sisi lain Anda menyibukkan diri untuk masuk ke dunia perpolitikan, teman-teman, yang tentu ini bagi saya sangat miris. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.